kita bahas tentang babus shaumi, yaitu bab tentang perkara puasa. Harapannya apa? Mudah-mudahan ketika kita belajar ini adalah istiqdadan kita, persiapan kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Jadi kenalkan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Nah, mudah-mudahan ini menjadi istiqdadan kita, salah satu aspek kebahagiaan kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu tabarakallahu wa ta'ala. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah perintah diwajibkannya kita berpuasa. Ayat ini turunnya di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban 18 bulan ketika Rasulullah berada di kota Madinah. Artinya masuk dalam tahun kedua daripada Hijriah. Baru diwajibkannya tentang perkara puasa. Puasa ini adalah perkara yang memang sudah menjadi ibadah dari yang terdahulu. Dari zamannya Nabi Nuh terus sampai Nabi Muhammad memang sudah berpuasa. Nah, puasa ini yang kemudian menjadi hal dalam aspek ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu aspek ketakwaan kita adalah bagaimana kemudian kita berpuasa. Nah, sebelumnya sudah memang berpuasa. Salah satunya berpuasa di yang kita sebut dengan ayyamul bid. Puasa 13, 14, 15. Nah, kewajiban bulan puasa itu setelah turunnya ayat ini, kemudian kewajibannya adalah kita berpuasa. Berpuasa di bulan Ramadan. Caranya untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka yajibu shaumu Ramadhana bi ahadi amrayni. Ada dua aspek yang kemudian orang itu wajib berpuasa di bulan Ramadan. Salah satu. Ada dua aspek. Yang pertama adalah biru'yatil hilal. Yang pertama dengan melihat hilal. Kalau tidak terlihat hilal, hilalnya tidak tampak, maka au bistikmali Sya'ban 30 yauman. Berarti hitungan bulan Sya'bannya disempurnakan. Karena dalam hitungan Hijriah itu tidak ada hitungan 31 dan tidak ada hitungan 28. Adanya adalah 29 baru 30. Kalau di tanggal 29 itu tidak tampak, maka harus disempurnakan menjadi 30 ru'yatul hilal. Bagi kita yang awam tentang ilmu astronomi, ilmu falakiyah, maka ittiba dengan pemerintah itu adalah jalan yang terbaik. Karena bagi kita saja yang tidak mempunyai kapasitas untuk berfatwa, biarpun kita paham tentang ilmu tersebut, maka kalau ketika pemerintah dengan sarana prasarananya yang sudah ada untuk penetapan itu, maka tidak boleh kita memfatwakan. Boleh kita melakukan pribadi sesuai keilmuan, misalkan kita memang paham dan terus misalkan yakin dengan keilmuan kita, kemudian kita bisa melihat hilal tersebut, maka itu pun hanya dipakai untuk dirinya sendiri, tidak boleh kepada orang lain. Nah, masyarakat itu ikutnya adalah dari ketentuan pemerintah. Nah, di situ. Karena kita tidak punya kapasitas di situ untuk memfatwakan sesuatu. Kecuali kita termasuk seperti di Indonesia ini kan ada ormas itu kan boleh nih. Kalau di Indonesia itu kan ormas itu boleh. Seperti misalkan khilafiyah antara yang sering terjadi misalkan pemerintah dengan misalkan dengan Muhammadiyah misalkan kan gitu kan. Tapi kan itu diperbolehkan. Tapi kalau perorangan itu kan tidak. Nah, jadi tetap ikut kepada fatwa, kalau kita ya ikut dengan pemerintah. Nah, itu cara terbaik kita. Kenapa? Kita tidak punya kapasitas di situ. Nah, contohnya sederhana gini. Kita ini setiap pagi sholat sholat subuh. Nah, kalau puasa itu kan dimulai dari tulu'il fajr. Kita pernah lihat fajar, ngintip fajar gitu kan. Ya tidak sesuai waktu yang telah ditentukan itu saja.
Artinya kita tidak langsung kemudian ketika masuk sholat asar kemudian kita berdiri lihat bayangan kita sejajar enggak dengan saya ini, sama enggak, artinya kan enggak pernah seperti itu. Artinya ketika kita tidak mempunyai sesuatu yang arah situ, keilmuan yang itu, maka ya kita ittiba, ikut dengan putusan pemerintah. Kemudian orang yang berpuasa itu harus meliputi syarat wajib orang berpuasa itu ada 4. Yang pertama al-islamu wal bulughu wal aqlu wat taqatu. Orang itu harus Islam. Kalau enggak Islam berpuasa. Kalau enggak Islam tapi berpuasa. Ya puasa cuman tidak termasuk seperti kita. Syaratnya adalah Islam. Kan ada beberapa keyakinan itu yang kemudian melaksanakan puasa. Tapi puasanya kan tidak terikat seperti kita, seperti bahwa itu di bulan Ramadan. Mungkin mereka berpuasa ya di lain waktu atau seperti apa. Tapi kan kewajiban itu adalah kewajiban bagi orang Islam. Ketika orang lain, keyakinan lain berpuasa, yaitu menurut keyakinannya tidak termasuk yang kewajiban yang kita lakukan. Wal bulughu balik, wal aqlu dan berakal, wa taqatu dan mampu. Bagi yang tidak mampu, ya tidak puasa. Orang yang sakit misalkan tidak mampu. Nah ini yang kemudian ada wattaqah. Kalau sholat kan tidak ada, Pak. Orang sholat itu kalau kemarin kan sudah sampai kedipan mata kan harus sholat. Tapi kalau puasa tidak mampu, maka seperti orang yang sudah sakit tahun menahun itu tidak ada kesembuhan memang, maka boleh bayar fidyah. Orang yang memang sudah lansia, memang sudah tidak mampu, ya boleh bayar fidyah. Ya kalau seger waras, jangan bayar fidyah. Ya karena tidak puasa misalkan, ya tidak boleh bayar fidyah. Kalau masih ada kesembuhan, masih ada kekuatan misalkan untuk mengkodok, ya dikodok, tidak boleh. Misalkan orang kerja nih, terus kemudian tidak kuat, kalau dilanjutin misalkan ini bahaya buat dirinya, bahaya. Nah maka orang itu kan boleh mokel karena sudah merasa betul-betul tidak mampu. Tapi kalau masih mampu cuman karena ngelak saja, itu karena cuman haus, ya enggak, karena haus gitu, wah aku haus nih, enggak kuat kayaknya, ya enggak seperti itu juga. Itu yang kemudian menjadi ya kemudorotan. Kalau haus ya memang orang berpuasa itu pasti haus, ya orang berpuasa itu pastilah lapar. Tapi haus dan laparnya itu bisa menyebabkan sesuatu yang menjadi membahayakan. Kalau cuman ya haus, ya pasti semua orang berpuasa itu haus kan itu. Nah wattaqah itu kemudian orang yang tidak mampu ya bayar fidyah. Orang yang tidak mampu bayar fidyah. Ini beda kasus ya dengan nanti orang yang seperti ini gitu misalkan. Nah ini beda. Untuk orang yang tidak mampu melaksanakan puasa, yang memang sudah tidak mampu betul karena faktor usia atau memang sakit tahun menahun yang tidak ada kecenderungan untuk sembuh. Nah kemudian syarat sahnya itu juga harus kita lihat. Orang berpuasa, sudah berpuasa, kemudian syarat sahnya. Orang sah berpuasa itu ya Islam, akal, wan naqa'u minal haidi wan nifasi jami'an nahar. Orang itu Islam, berakal, kemudian wan naqa'u minal haidi wan nifasi jami'an nahar, kemudian tidak haid dan nifas. Jadi kalau orang sudah kena haid, biasanya kalau ibu-ibu itu kan kalau bapak-bapak kan enggak menarik. Kalau bapak-bapak nih oh iya gitu aja. Kalau ibu-ibu itu Pak, ketika bahas ini kalau sudah jam 5:30 kok keluar datang bulan, maka dia harus membatalkan Tapi katanya ibu-ibu tuh udah eman Pak, tinggal sebentar lagi katanya. ya enggak bisa. Sudah keluar haid berarti batal puasanya. Berarti dia harus membatalkan tidak boleh dia meneruskan Ketika dia menganggap dirinya puasa dan meneruskan puasa, maka di situ sama dengan orang yang kemudian dia haid tapi sholat. Maka ibadahnya orang yang datang bulan haid itu satu dengan cara tidak ya. Berarti kalau sholat dia akan melanggar aturan syariat. Kalau dalam keadaan puasa, maka orang itu berarti tidak boleh berpuasa. Maka kalau berpuasa dia berarti melanggar aturan syariat.
ibadahnya orang yang haid itu dengan cara tidak berpuasa. Jadi judulnya ibadah, meninggalkan sholat adalah ibadah, meninggalkan puasa adalah ibadah. Untuk siapa? Ya untuk orang haid, untuk orang nifas. Tidak ada kemudian eman ya enggak ya, eman kalau dirinya berpuasa karena sudah memang aturannya tidak boleh berpuasa. Nah, kalau itu terkena ini, dia harus bebas dari haid, itu harus bebas. Kemudian orang itu misalkan wal intifa'ul lima'i fi juz'in minan nahar. Boleh orang itu berpuasa walaupun dia dalam keadaan pingsan, yang pingsannya itu hanya sebagian dari hari itu. Contoh gini Pak, saya itu kemudian berpuasa, jam 9 saya siup, apa siup? Ilma itu mu'ma'ala itu kan siup ya? Apa? Bukan hilang akal, bukan, karena Rasulullah itu pernah nah, jadi pingsan. Kalau pingsan itu berarti bangunnya dia boleh melanjutkan puasa. Kalau pingsannya itu tidak sepanjang hari, enggak, sebagian saja, berarti dia boleh melanjutkan puasanya. Tapi masalahnya orang kita beda. Kalau ada orang pingsan langsung disediakan minum, siumannya langsung disuruh Nah orang keadaan puasa kok sampingnya dikasih airnya minum, kasih minum baru siuman ini. Ya, enggak. Kalau orang puasa jangan. Karena orang yang hanya sebagian saja waktu dalam puasa itu dia pingsan, maka dia tetap masih harus melanjutkan puasanya. Kemudian memang ketemu dengan berpuasa waktu puasa, tahu waktu siang dan malam, dan memang masuk dalam kondisi Ramadan. Bagi negara yang tidak ada siang malamnya, kan itu kan pertanyaannya. Kan ada kemudian negara yang kalau 3 bulan itu sepanjang hari kelihatan matahari. Nanti 3 bulan berikutnya sepanjang hari itu tidak ada mataharinya. Lah maka itu ikut dengan negara terdekat yang ada siang malam. Jadi nanti jangan ada orang siang-siang makan, kita jangan suudzon langsung. Bisa jadi itu di negara tersebut. Kalau di negara tersebut, ya kalau memang tidak ada malam, dia sepanjang hari 3 bulan itu hanya ketemu matahari. Nanti kalau berikutnya 3 bulan berikutnya hanya ketemu malam saja. Nah bisa jadi nanti ada misalkan di media sosial kita, siang-siang kok makan gitu, tapi dalam keadaan misalkan Allahumma lakasumtu misalkan kan. Lebih bisa jadi itu di negara tersebut. Nah kita ini kan karena tinggal di Indonesia yang kemudian putaran waktunya acek. Banyak negara itu puasanya itu tergantung kondisi. Bisa 15 jam, bisa 17 jam. Nah, kalau kita ini kan acek hanya kisaran di 12. Ya, kalau hitung subuh lah berapa? 13 jam lah kisarannya hanya di situ. Tapi kan negara lain ada yang melebihi sampai dari 16 jam. Nah, maka bersyukur kita tinggal di Indonesia. Itu kalau masih tidak puasa itu ya pindahin aja ke yang 18 jam gitu. Kok masih ada orang yang tidak berpuasa, sudah tinggal di Indonesia dengan seenak-enaknya itu, kok masih tidak mau puasa. Ini kayaknya minta yang 18 jam ya. Kalau cuma 12 jam kurang kayaknya. Nah itu. Nah orang yang berpuasa rukunnya itu ada 2. Syarat rukunnya itu cuma ada 2. Yang pertama an-niyatu. Kedua wal imsaku an jami'il muftirat. Orang puasa itu rukunnya itu cuma 2, 1 niat, 2 dia itu mencegah dari perkara yang membatalkan. Lah niat itu kalau di kitab karangannya Syekhana Khalil, wa yajibu tabyitun niyati fi shaumi Ramadan fi shaumil fardhi kullalailah. Jadi peniatan itu dilakukan setiap malam. Makanya kalau kita biasanya habis sholat tarawih itu kan sama. Nawa itu shauma ghadin kan gitu kan. Karena ngambil konteks itu dalam puasa fardu. Nah puasa fardu itu jangan kemudian konotasinya hanya Ramadan. Yang wajib itu. Misal gini, saya ini kalau punya mobil nanti akan puasa 3 hari. Kemudian saya pulang dari sini dikasih mobil sama Pak Kusnan misalkan. Berarti saya wajib. Lah ini kan? Ini kan menjadi puasa nadar itu menjadi puasa
Saya kan ini Pak, saya kalau punya mobil, saya kalau beristri lagi misalkan, kemudian bernadar di situ bernadar. Nah, kan nadarnya juga perkara yang baik, yaitu untuk berpuasa, maka puasanya itu menjadi puasa Nah, berarti niatannya itu harus di waktu malam. Nah, wa takfi fin nafli niyatun qabla zawal. Berbeda ketika orang yang niat puasa sunnah. Dia malam lupa tapi sudah kebiasaan puasa Senin Kamis, kok dia bangunnya sudah kesiangan. Dan dia boleh berni qabla zawal. Nah, teman, kalau orang yang yang puasa wajib seperti Ramadan itu harus di di waktu malamnya dia berniat. Nah, mengantisipasi kita yang kerja misalkan, maka taklid dan li'imamil malik ditambahin kulliha. Ketika di awal Ramadan ditambahi kulliha. Nawaitu sama badin al-adai fadhi syahri Ramadan hadis sanati kulliha. Sepanjang Ramadan. Ditambahin di situ. Di situ ikutnya adalah taklid dengan Imam Malik. Nah, suatu saat misalkan kita lupa untuk berniat di malam harinya, itu masih sah karena di awalnya sudah dikasih kulliha. Itu mengantisipasi takutnya kita lupa berniat di waktu malam. Nah, kemudian mencegah dari perkara yang membatalkan. Yang membatalkan puasa itu nyampainya sesuatu ke dalam rongga terbuka. Rongga terbuka itu dalam konteksnya ini, rongga terbuka. Kalau rongga terbuka kita bisa lihat apa hidung, mulut, terus bawah dua nih. Nah, terus ini masuk rongga terbuka, telinga. Nah, kita simak selanjutnya. Rongga terbuka kalau masuk secara disengaja itu batal. Kalau masuk dalam konteks tersebut batal. Masukkan sesuatu dalam rongga itu. Tapi ikhtilafnya rongga terbuka itu memang telinga. Rongga terbuka itu ada yang mengatakan itu rongga terbuka, berarti kalau sesuatu masuk di situ berarti batal. Tapi di dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis itu, kalau Mu'tamad mengatakan itu tidak batal karena tidak termasuk rongga terbuka. Rongga terbuka itu persepsinya gini. Sesuatu rongga yang kemudian itu masuk nanti alirannya masuk ke otak atau masuk ke perut. Nah, telinga ini tidak termasuk. Bagi yang mengatakan itu tidak membatalkan puasa. Tapi ulama yang lain mengatakan itu termasuk perkara yang membatalkan puasa karena termasuk rongga terbuka. Ikhtilaf. Untuk telinga ikhtilaf. Makanya ada orang yang di siang hari gini-gini, mungkin ngambil yang kaul itu. Nah, saya tadi malam sama Pak buka ini Pak. Kemudian ada orang yang bertanya gini, saya itu cekuan. Kalau sudah cekuan itu bisa 3 jam menyiksa. Kalau seandainya tidak puasa kan minum Pak. Kalau cekuan itu kan minum. Tapi dia enggak. Dia itu kalau cekuan bisa 3 sampai 4 jam cekuan itu. Dan sakit. Nah, itu bisa sembuh kalau diuruk-uruk telinga. Lihat ada Pak. Tadi malam saya itu di Gunung Suling. Lah, dia itu uruk-uruk telinga kemudian batuk, maka sembuh dia cekuannya itu. Bagaimana kalau saya puasa seperti itu? Ya ambil kaul yang kedua saja. Kaul kedua itu artinya tidak membatalkan puasa kalau yang rongga telinga itu. Tapi untuk kita itu kan doruri yang seperti itu bisalah ngambil kaul-kaul yang ikhtilaf itu. Bagi kita ya hati-hati, ambil saja yang kemudian yang masuk ke telinga pun itu adalah yang membatalkan puasa. Ya kalau doruri misalkan kita sudah hati-hati kok masuk, ya ambil kaul pendapat yang kedua. Misal kita ini sudah siram hati-hati, misalkan mau Jumat misalkan kan sunnah misalkan sholat mandi sebelum Jumat, kita sudah hati-hati nih. Atau kita malamnya lupa sebelum sahur atau setelah sahur tapi belum sempat berhubungan suami istri, tapi tidak sempat mandi. Terus kemudian adzan subuh, kemudian kita mandi, sudah hati-hati nih, mandinya sudah hati-hati, kok masih masuk ke telinga kan gitu kan. Nah, yaitu sudah ngambil kaul yang kedua yang di situ bahwa kalau yang telinga itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau yang tidak asbab ya sudah, kalau kita jangan dimasukkan gini, ya urut-urut telinga ambillah di waktu yang ketika sudah berbuka puasa kan gitu. Nah, itu yang kemudian ada ikhtilafnya memang di situ. Ketika berbicara tentang rongga yang terbuka yaitu telinga. Tapi kalau yang lain bagaimana ikhtilafnya? Masalah suntik. Suntik kali itu kan pori-pori.
Kalau obat ada yang mengatakan tidak batal. Tapi kalau yang masuk lewat jaringan apa namanya pembuluh darah besar itu batal. Bagaimana kalau suntik vitamin? Nah, ya kalau suntik vitamin ya namanya menyehatkan itu sama dengan makanan. Ya tujuannya sudah berbeda. Masa orang puasa kok suntik vitamin misalnya. Ya berarti ya itu sama dengan kemudian kalau dikiaskan ya kalau sama dengan infus itu kan minum tidak minum kan aman. Orang yang sudah diinfus itu makan tidak makan aman karena mengandung nutrisi kan itu kan. Nah itu ikhtilaf juga di situ untuk yang perkara suntik. Tapi rata-rata kalau yang suntik biasa, yang itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau yang lewat jaringan besar itu berarti batal. Nah, cuman kalau suntiknya itu mengandung vitamin, ya sama aja berarti. Disuntik tapi yang memang ada vitaminnya kan. Nah, itu yang hati-hati. Tapi kan jarang dilakukan kalau cuman seperti itu. Kalau yang sampai nyuntik karena puasa mengandung makanan kan, paling rata-rata itu kan karena sakit ya. Kalau memang sakit ya sudah. Kalau memang misalkan seperti tetrin ya, yang masuk untuk kotoran itu. Nah kalau itu dimasukkan dalam keadaan berpuasa berarti batal karena masuk dalam jauh tadi lubang itu. Nah itu yang kemudian kita harus ya paling tidak mengerti bahwa itu membatalkan puasa. Nah yang membatalkan puasa yang kedua al-jima' amdan, berhubungan suami istri. Konsekuensinya macam-macam. Tapi kita tidak bahas konsekuensinya. Ini kan nanti kan banyak pengajian itu. Tapi kalau berpuasa jangan berhubungan suami istri. Kemudian yang ketiga al-inzal an mubasyarah, mengeluarkan dengan cara secara langsung. Ini kalau dulu itu saya masih ingat kalau di pondok itu. Kalau inzal mubasyarah itu yang menggunakan anggota tubuh. Mengeluarkan. Itu mengeluarkan Pak ya? Mengeluarkan yang itu dengan cara langsung. Tidak bahas hukum itunya. Tapi kalau melakukan itu ketika bulan Ramadan berarti batal puasanya. Tapi kalau keluar maninya bagaimana? Khurujul mani itu tidak membatalkan puasa. Seperti kita tidur, kan tidak sadar kan? Tidak secara langsung kita tidur tapi mimpi. Orang mimpi kan tidak bisa dikontrol, orang mimpi di luar kemampuan kita. Atau gini, dulu itu saya sering gini. Ada tembok tapi kayaknya itu mungkin LDR-an misalkan kan itu kan. Ada tembok kayaknya cantik misalkan. Nah, kemudian itu. Nah, kalau tidak secara langsung berarti tidak membatalkan puasa. Al-qai'uh yang keempat itu adalah al-qai'uh muntah. Nah, muntah ini sama, Pak. Kalau muntah itu gini. Ada orang nyium bau nih. Kalau nyium bau itu muntah. Lah kok itu tidak menghindar dari bau itu, kok sampai muntah berarti dia batal. Orang ini kalau nyium bau sesuatu atau bau bangkai misalkan bisa muntah. Kok dia diem aja di situ, malah menikmati baunya itu. Kok muntah betulan berarti batal. Sama dengan ini, orang yang kena asam lambung itu, ngapunten yang kena asam lambung rata-rata masuk kamar mandi kemudian sikatan itu rata-rata kan pengen, ya kan? Itu kan rata-rata asam lambung ya kalau nggak salah ya. Yang masuk kamar mandi kalau sikatan apa itu? Lah kok sudah tahu seperti itu dia lakukan berarti itu menyengaja untuk Nah, ketika disengaja itu kemudian membatalkan puasa. Nah, al-haidu wan nifasu al-wiladah ini untuk perempuan ini, haid, nifas dan melahirkan. Nah, atsamin al-junun. Beda dengan yang siup tadi itu. Orang yang gila itu biarpun sebentar kalau dia gila berarti dia telah batal. Orang itu kemudian gila. Ya orang gila itu kan tidak bisa direncanakan. Nanti saja, tidak bisa orang gila ya gila saja kan gitu kan. Nah itu biarpun sebentar, terus habis itu sembuh ya 1 jam, berarti kegilaannya itu tadi itu sudah membatalkan puasa. Tapi kalau pingsan itu kalau cuma sebentar itu tidak membatalkan puasa. Kalau tidak sepanjang hari itu, berarti dia masih bisa melanjutkan puasa. Tapi kalau orang gila biarpun sebentar itu tetap membatalkan puasa. Sama dengan yang ke-9 yaitu ar-ridda atau ridda, yaitu orang yang murtad. Kalau dia keluar dari Islam, ketika keluar itu langsung batal. Nah, la igma itu akan membatalkan puasa in isti'aba jami'an nahar. Kalau itu sepanjang hari dia pingsan berarti ya tidak puasa sudah batal. Tapi kalau sebagian berarti dia masih aman, bangunnya dia bisa melanjutkan puasanya. Itu. Tapi kalau sepanjang waktunya dia pingsan berarti dia
batal puasanya. Nah, ini yang kemudian menjadi penting bagi kita agar kemudian kita itu siap menghadapi bulan puasa. Siap betulan. Nah, kalau siap betulan berarti kita harus menjadi orang-orang yang man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Orang yang betul-betul kemudian puasanya, kalau secara dohiriyahnya tadi itu sudah bisa, berarti sudah harus menaikkan level. Bukan hanya tentang perkara yang membatalkan puasa saja, tapi betul-betul menjaga imsak dari perkara kejelekan. Untuk itu berarti orang itu puasanya harus imanan wahtisaban, agar meraih yang namanya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Agar kemudian puasa kita itu bisa menghapus dosa-dosa kita yang lalu atau yang akan datang. Syaratnya bagaimana? Ya imanan wahtisaban. Untuk sampai ke level itu, ya dimulai dari yang muftirat yang tadi itu. Mencegah dari perkara yang membatalkan tadi itu yang secara dohir, baru dikekang betul diri kita itu betul-betul imsak dari segala kejelekan, dari maksiat. Nah, nanti kan akan ketemu kalau sudah di Ramadan itu ada 5 perkara yang membatalkan puasa. Kau nak ngombe nih, kau nak mana nih, kan itu kan? Ya kan itu kan? Ada 5 perkara yang membatalkan puasa. Ditunggu, kok tidak ada makan minumnya, kok besoknya langsung minum. Nah ini, nah itu kan sudah naik level. Nah, untuk naik level itu dimulai dulu. Oh, orang batal puasa itu makan minum berarti batal. Tapi kan nanti biasanya ketemu, gitu. Biasanya kan ketemu kan 5 perkara yang membatalkan puasa, seperti ghibah misalkan. Dia tunggu misalkan, dia belum ngaji dasarannya tapi langsung ngaji ke tingkat tinggi. 5 perkara yang membatalkan puasa kan lebih seperti ghibah kan, itu kan. Lah, dia tunggu tidak ada makan minumnya. Oh, sekarang itu berarti makan minum sudah tidak membatalkan puasa. Lah ini kan tersesat namanya kalau yang gini. Ya kan? Itu juga kan itu apa namanya? Nanti khamsu khisalin yuftiruna shaim itu kan. Itu kan tidak ketemu. Al-aklu wasyurbu itu kan tidak ketemu. Kemudian dia menganalogikan dirinya sendiri misalkan, menafsiri sendiri itu. Oh, berarti makan dan minum tidak membatalkan puasa. Nah, itu salah itu. Artinya yang khamsu khisal itu sudah naik level. Kalau kita yang membatalkan ini, kalau ini sudah bisa betul-betul kita jaga, kita naikkan agar bisa menjadi imanan wahtisab. Nah, kalau sudah iman itu Pak, orang puasa itu kan mencegah. Yang mau berbicara yang jelek akhirnya dicegah, harus imsak. Mau menfitnah akhirnya harus imsak. Mau berkata kotor harus imsak. Semuanya harus menjadi variabel faktor yang kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Punya tangan harus bisa mendekatkan diri kepada Allah. Punya kaki harus bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ketika akan menjauh harus imsak. Harus berhenti, harus dicegah. Tidak boleh. Makanya kita itu tahunya kalau sudah mau masuk puasa itu biasanya imsak. Dimulai dengan cara imsak. Nah, persiapan mulai sekarang. Yang biasa spontan ngapunten misalkan. Biasa spontan kalau apa namanya? Kalau emosi langsung berkata kotor. Yang sudah mulai harus diimsak. Dan sampai nanti ketika kita berada di bulan puasa, kok ada yang tidak senang langsung. Nah, mengucapkan kata-kata kotor itu mulai dikontrol. Kita harus mulai mengontrol. Nah, orang yang mengontrol itu Pak, kalau belajarnya, kalau guru-guru kami dulu itu mengajarkan gini, orang yang mengontrol kehidupan itu contohnya sederhana, orang puasa itu. Ular itu makannya sedikit, habis itu puasa. Lah ada yang geragas, mangan, sudah megang taruh sininya, di sininya, ininya kanan kiri gitu kan. Yang satu ini Pak, sekali ngeluarin, itu membahayakan. Yang rajin puasa ini sekali ngeluarin, cairan saja itu membahayakan. Tapi ini Pak kemana-mana Pak, ya tidak ada apa-apanya. Karena apa, sibuk dengan makanan, tidak mampu imsak. Kan ada contohnya itu kan hewan itu. Satunya ular, satunya ketek, iya kerang. Oh, mau ditaruh semua. Ini tidak ada anunya, tidak ada apa namanya sesuatu yang luar biasa. Itu. Tapi yang puasa ini, nah makanya orang puasa itu melatih kita. Nah, apalagi apa namanya fadilahnya begitu besar. Wasaumuli wa ana ajzi bi, itu langsung dari Allah. Makanya ya ayo kemudian istiqdat dan kita mudah-mudahan bisa melaksanakan puasa, minta kepada Allah, Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita sudah persiapan, kita sudah ungah misalkan, sudah bahagia, tapi belum tentu kita ditakdirkan nyampe ke bulan Ramadan karena belum di bulan Ramadan. Tapi kita minta mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, mudah-mudahan kita sampai kepada bulan Ramadan. Al-Fatihah. Allahumma
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan na'iman yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma ij'alna minal muta'allimin waj'alna minal mu'allimin waj'alna minal muta'amilin innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma ij'alna ya Allah min ummati sayyidina Muhammad waj'alna min khiyari ummati. Allahumma ya Allah barik lana fi rajab sya'ban wa ballighna ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi ultuf bina ya latif ya alim ya khabir. Rabbana fil lana dhunubana wa liwalidina arham kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, panjang umur oleh Allah, kekuatan, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.